Di hamparan bumi Syam yang diberkati, tempat jejak-jejak para nabi terukir kokoh, mengalirlah sebuah kisah tentang kemuliaan nasab dan janji ilahi yang agung. Kisah ini adalah bagian tak terpisahkan dari rantai kenabian yang dimulai dari manusia pertama, Adam, hingga penutup para nabi, Muhammad. Namun, di antara mata rantai emas itu, terdapat sebuah keluarga yang dipilih secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, kekasih Allah. Melalui Ibrahim, Allah menanamkan benih-benih keimanan yang kokoh, dan dari sulbinya, janji-janji kenabian terus bersemi. Salah satu tunas termulia dari pohon keberkahan itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah kelahirannya bukanlah sekadar catatan biografis biasa, melainkan sebuah proklamasi ilahi yang disampaikan melalui para malaikat, mengukuhkan bahwa ia adalah bagian integral dari rencana agung Allah untuk membimbing umat manusia. Mari kita menyelami lebih dalam ke dalam bab pertama kehidupan Nabi Yakub, sebuah bab yang penuh dengan kemuliaan nasab, kabar gembira dari langit, dan fondasi kokoh bagi sebuah risalah yang takkan lekang oleh waktu. Nabi Yakub alaihissalam adalah permata dalam untaian silsilah kenabian yang paling agung. Ia adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, yang juga merupakan seorang nabi. Nabi Ishak sendiri adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa para nabi, yang kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan janji keturunan yang mulia. Ibu Nabi Yakub bernama Rafkah, Rebekah binti Batuil. Silsilah yang begitu suci ini menempatkan Yakub dalam lingkungan yang penuh dengan cahaya wahyu dan didikan kenabian sejak ia lahir. Kitabullah, Al-Quran Al-Karim, mengabadikan kemuliaan garis keturunan ini sebagai pengakuan atas kedudukan mereka di sisi Allah. Dalam surah Maryam ayat 49-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi." Ayat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa anugerah Ishak dan Yakub kepada Ibrahim adalah bagian dari karunia Allah setelah Ibrahim berhijrah dari kaumnya yang menyembah berhala. Ini adalah kemuliaan ganda, seorang anak Nabi Ishak dan cucu Nabi Yakub, keduanya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa besar pilihan dan penjagaan Allah terhadap garis keturunan ini untuk menjadi penerus risalah Tauhid. Salah satu aspek paling luar biasa dari kelahiran Nabi Yakub adalah bahwa kelahirannya telah dikabarkan oleh Allah melalui para malaikat bahkan sebelum ayahnya, Nabi Ishak, dilahirkan. Peristiwa ini terjadi ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira tentang kehancuran kaum Nabi Lut, dan di saat yang sama, mereka juga membawa kabar tentang kelahiran seorang putra bagi Ibrahim dari istrinya, Sarah, yang saat itu sudah tua dan mandul. Keajaiban ini dijelaskan dengan sangat indah dalam surah Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudah Ishak akan lahir Yakub. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan detail mengenai peristiwa ini. Sarah yang semula tertawa karena kaget dan tidak percaya akan memiliki anak di usia senja, kemudian diberikan kabar gembira yang lebih besar lagi oleh para malaikat, bahwa dari Ishak akan lahir seorang anak bernama Yakub. Ini adalah mukjizat di atas mukjizat, bukan hanya Allah akan memberikan seorang anak kepada pasangan yang sudah tua dan mandul, tetapi juga seorang cucu yang namanya telah ditetapkan oleh Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Yakub di sisi Allah bahkan sebelum ia dilahirkan. Kabar ini tidak hanya memberikan harapan tetapi juga menegaskan rencana ilahi yang jauh ke depan,
menjamin kelangsungan risalah kenabian melalui garis keturunan ini. Secara etimologi, nama Yakub dalam bahasa Ibrani dan Arab dari kata akiba berarti tumit atau mengikuti. Ini merujuk pada sebuah riwayat yang masyhur bahwa Nabi Yakub dilahirkan dengan memegang tumit saudara kembarnya, Al-Aish Esau. Namun, makna yang lebih mendalam secara spiritual adalah bahwa ia adalah penerus atau yang mengikuti jejak langkah para nabi sebelumnya, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, dalam menegakkan ajaran tauhid. Nabi Yakub juga dikenal dengan gelar kehormatan, Israel. Gelar ini disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa konteks, seperti dalam surah Ali, Imran ayat 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika demikian, bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Menurut para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, Israel adalah gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Kata ini terdiri dari dua bagian, Isra, yang berarti hamba, atau orang yang berjalan malam, dan yang merupakan kependekan dari Allah. Jadi, Israel secara harfiah berarti hamba Allah, Abdullah. Dari gelar inilah keturunannya disebut Bani Israel, anak-anak Israel, yang menjadi nama bagi sebuah bangsa yang darinya lahir banyak nabi dan rasul, seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Gelar ini semakin mempertegas kedudukan Yakub sebagai hamba pilihan Allah. Yakub tumbuh besar di lingkungan keluarga kenabian yang sangat taat kepada Allah. Ayahnya, Nabi Ishak, memberikan didikan terbaik dalam hal ibadah, akhlak, dan pemahaman tentang ketauhidan. Berbeda dengan saudara kembarnya, Al-Aish Esau, yang diceritakan lebih cenderung pada kehidupan duniawi seperti berburu, Yakub menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada hal-hal spiritual dan ibadah. Karakter Yakub yang saleh, sabar, dan penuh keimanan ini diakui secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Sad ayat 45-47, Allah berfirman, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan anugerah karakter yang ikhlas, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan yang besar merujuk pada kekuatan dalam ibadah, ketaatan, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Sementara ilmu-ilmu yang tinggi adalah pemahaman mendalam tentang kebenaran dan hikmah. Kualitas-kualitas ini menempatkan Nabi Yakub sebagai sosok yang istimewa, seorang yang telah dipilih dan dibentuk oleh Allah untuk menjadi panutan, serta untuk meneruskan estafet risalah kenabian yang mulia. Didikan dan karakter ini menjadi modal utama bagi Yakub dalam menghadapi berbagai ujian berat yang akan menyertainya di sepanjang kehidupannya. Bab awal kehidupan Nabi Yakub ditutup dengan sebuah ketetapan ilahi mengenai posisinya sebagai pewaris risalah kenabian dan keberkahan di tanah Kanaan, Palestina. Janji ini bukan sekadar tentang kekuasaan duniawi, melainkan amanah yang lebih besar untuk menjaga dan menyebarkan kalimat tauhid di bumi yang suci itu. Dari sinilah, Yakub akan memulai perjalanan panjangnya, menghadapi perselisihan keluarga, pengasingan, kerja keras, hingga akhirnya menyaksikan janji Allah terwujud dalam bentuk keturunan yang melimpah dan kemuliaan bagi Bani Israel. Kehidupan awalnya adalah fondasi kokoh yang dibangun atas dasar janji ilahi, menyiapkan beliau untuk menjadi salah satu nabi besar yang dikaruniai hikmah dan kesabaran yang luar biasa.
Babak kedua dalam kehidupan Nabi Yakub, alaihissalam dimulai bukan dengan kemegahan, melainkan dengan kepergian yang sunyi. Setelah menerima doa keberkahan dari ayahnya, Nabi Ishak, alaihissalam, Yakub, alaihissalam dihadapkan pada ujian persaudaraan yang berat. Ancaman dari saudaranya, Isyu, memaksanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Kanan. Namun, di balik alasan duniawi ini, tersimpan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Ini adalah awal dari sebuah hijrah, sebuah perjalanan fisik menembus gurun yang tandus menuju Padan Aram, wilayah Haran di Mesopotamia kuno, sekaligus perjalanan spiritual menuju kedewasaan kenabian. Di negeri asing itulah, di bawah bimbingan pamannya Laban, Yakub alaihissalam akan ditempa melalui kerja keras, kesabaran dalam menghadapi tipu daya, dan di sanalah fondasi bagi 12 suku Bani Israel akan dibangun. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang hamba Allah berjalan sendirian di tengah malam yang gelap, hanya berteman keyakinan bahwa janji Rabb-nya adalah kebenaran yang pasti. Atas nasihat ibunya, Ribkah, dan restu ayahnya, Nabi Ishak, alaihissalam, Yakub, alaihissalam diperintahkan untuk pergi ke rumah pamannya, Laban bin Batwail, di Padan Aram. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik dengan Isyu dan mencari istri yang saleh dari kalangan keluarganya sendiri, yang masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, alaihissalam. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Yakub, alaihissalam berangkat sendirian. Dalam perjalanan panjang itu, malam tiba saat ia berada di suatu tempat, yang kemudian dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Betel. Karena lelah, ia mengambil sebuah batu besar untuk dijadikan bantal dan tertidur. Dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan padanya sebuah mimpi yang menakjubkan, sebuah tangga yang menjulang dari bumi hingga ke pintu langit, di mana para malaikat naik dan turun melewatinya. Dalam visi tersebut, Allah berfirman kepadanya, menjanjikan perlindungan, memberkatinya dengan keturunan yang banyak yang akan menyebar ke barat dan timur, dan memastikan bahwa tanah tempat ia berbaring akan menjadi milik keturunannya. Ketika terbangun, Yakub alaihissalam merasakan ketakjuban dan kesucian tempat itu. Ia bernazar bahwa jika Allah mengembalikannya dengan selamat kepada keluarganya, ia akan membangun rumah ibadah di tempat batu itu berada. Ia kemudian mengurapi batu tersebut dengan minyak sebagai tanda. Melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru, Yakub alaihissalam akhirnya tiba di pinggiran Padan Aram di wilayah Haran. Di sana, ia melihat sebuah sumur di ladang. Ada 3 kawanan domba yang sedang berbaring di dekatnya, menunggu untuk diberi minum. Namun, mulut sumur itu ditutupi oleh sebuah batu besar yang sangat berat, yang biasanya hanya bisa digulingkan oleh sekelompok laki-laki kuat. Yakub alaihissalam mendekati para penggembala dan bertanya tentang keadaan mereka dan tentang Laban. Mereka menjawab bahwa Laban dalam keadaan baik, dan menunjuk ke arah seorang wanita muda yang mendekat dengan kawanan dombanya, seraya berkata, itu adalah putrinya, Rahel, yang datang dengan domba-domba. Ketika Yakub alaihissalam melihat Rahel, putri pamannya, dan domba-domba milik pamannya, timbul perasaan haru akan ikatan kekeluargaan. Ibnu Katsir menggambarkan momen ini sebagai demonstrasi kekuatan yang Allah berikan kepada Yakub alaihissalam. Tanpa menunggu bantuan orang lain, Yakub alaihissalam mendekati sumur itu dan sendirian menggulingkan batu besar yang menutupi mulut sumur, sebuah tindakan yang menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia kemudian memberi minum domba-domba milik Rahel. Setelah itu, dengan mata yang berkaca-kaca karena pertemuan dengan kerabat di negeri asing, ia memperkenalkan dirinya kepada Rahel bahwa ia adalah sepupunya, putra dari Ribkah, bibi Rahel. Rahel segera berlari pulang untuk mengabarkan kedatangan sepupunya itu kepada ayahnya.
Laban bergegas menyambut Yakub alaihissalam, memeluknya, dan membawanya ke rumah. Yakub menceritakan alasannya datang. Laban menerimanya dengan tangan terbuka. Yakub alaihissalam tinggal di sana dan bekerja membantu Laban. Seiring waktu, Yakub alaihissalam jatuh hati kepada putri bungsu Laban, Rahil, yang berparas cantik jelita. Ketika Laban bertanya tentang upah kerjanya, Yakub menawarkan, "Aku akan mengabdimu selama 7 tahun dengan syarat engkau menikahkan aku dengan Rahil, putrimu yang bungsu." Laban menyetujuinya. 7 tahun berlalu terasa cepat bagi Yakub karena cintanya pada Rahil. Namun, ketika waktu pernikahan tiba, Laban melakukan tipu daya. Di malam pengantin yang gelap, Laban memasukkan putri sulungnya, Lea, ke dalam kamar Yakub, bukan Rahil. Lea digambarkan tidak secantik Rahil dan memiliki masalah pada matanya. Di pagi hari, Yakub alaihissalam terkejut mendapati bahwa yang bersamanya adalah Lea. Ia memprotes Laban, "Mengapa engkau menipuku? Bukankah aku bekerja untuk Rahil?" Laban berdalih dengan adat setempat bahwa tidak pantas menikahkan adik sebelum kakaknya. Laban kemudian menawarkan solusi, "Selesaikanlah pekan pernikahanmu dengan Lea. Kemudian aku akan berikan juga Rahil kepadamu sebagai istri, dengan syarat engkau bekerja untukku 7 tahun lagi." Yakub alaihissalam, dengan kesabaran yang luar biasa, menyetujui syarat berat ini. Perlu dicatat bahwa dalam syariat pada masa itu, menikahi 2 saudara perempuan sekaligus masih diperbolehkan, sebelum kemudian dilarang dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa. Yakub alaihissalam kemudian menikahi Rahil setelah 7 hari. Maka dimulailah kehidupan rumah tangga besar Nabi Yakub alaihissalam di Padan Aram. Ia memiliki 2 istri, Lea dan Rahil, serta 2 hamba sahaya yang diberikan oleh masing-masing istri kepadanya, yaitu Zilpah dan Bilhah. Dari keempat wanita inilah lahir putra-putra yang akan menjadi bapak-bapak dari 12 suku Bani Israel. Meskipun menghadapi persaingan di antara istri-istrinya dan kecurangan yang terus-menerus dari mertuanya, Laban, dalam hal upah ternak, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati usaha Yakub alaihissalam. Ternaknya berkembang biak dengan pesat, menjadikannya orang yang sangat kaya akan harta dan keturunan sebelum akhirnya Allah memerintahkannya untuk kembali ke Kanan setelah 20 tahun di pengasingan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan kisah-kisah terbaik di dalam kitab-Nya yang mulia sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada seluruh Nabi dan Rasul yang telah mendahului beliau. Di antara untaian kisah para Nabi yang penuh hikmah, terdapat sebuah epik tentang ketahanan jiwa, ketulusan cinta, dan kesabaran yang luar biasa dalam menunaikan amanah. Itulah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan cucu dari bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang darinya kelak lahir 12 suku Bani Israel, sebuah garis keturunan yang ditakdirkan memegang peranan besar dalam sejarah keimanan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira tentang kelahirannya bahkan sebelum ia mewujud di rahim ibunya, sebagaimana termaktub dalam surah Hud ayat 71. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir Yakub. Namun, jalan hidup sang nabi pilihan tidaklah bertabur bunga. Kisah beliau adalah sebuah studi mendalam tentang bagaimana keimanan diterjemahkan menjadi kesabaran yang kokoh dalam menghadapi ujian keluarga, pengabdian yang panjang, dan kompleksitas kehidupan rumah tangga.
Berikut adalah narasi perjalanan beliau dalam meraih cinta dan membangun fondasi umat yang besar. Kisah kesabaran ini bermula dari gesekan di tanah Kanaan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Yakub memiliki saudara kembar bernama Esau. Terdapat perselisihan di antara keduanya mengenai hak kesulungan dan doa keberkahan dari ayah mereka, Nabi Ishak, alaihi salam. Atas kehendak Allah, Yakublah yang mendapatkan doa keberkahan tersebut, yang memicu amarah dalam diri Al-Aish. Demi keselamatan putranya dan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Nabi Ishak dan istrinya, Ribka, memerintahkan Yakub untuk meninggalkan Kanaan. Ia diminta pergi ke Padan Aram, di wilayah Haran, Mesopotamia Utara, untuk menemui pamannya, saudara ibunya, yang bernama Laban bin Betuil. Tujuannya adalah untuk mencari perlindungan sekaligus mencari istri dari kalangan kerabatnya sendiri yang beriman, bukan dari penduduk Kanaan setempat. Perjalanan itu adalah ujian pertama kesabaran Yakub. Ia berjalan seorang diri, meninggalkan kenyamanan rumah ayahnya menuju tanah asing yang jauh. Di tengah perjalanan, saat malam tiba, ia beristirahat di suatu tempat dengan berbantalkan batu. Dalam tidurnya yang lelap, Allah memperlihatkan padanya sebuah mimpi yang agung. Ia melihat sebuah tangga yang menjulang dari bumi hingga ke pintu langit, dengan para malaikat naik dan turun melaluinya. Dalam visi tersebut, Allah berfirman kepadanya, menjanjikan perlindungan, penyertaan, dan bahwa tanah tempat ia berbaring itu akan diberikan kepada keturunannya yang akan menjadi sangat banyak. Ketika terbangun, hati Yakub dipenuhi rasa takjub dan takut akan kebesaran Allah. Ia bernazar, jika Allah mengembalikannya dengan selamat kepada keluarganya, ia akan mendirikan rumah ibadah di tempat itu, yang kelak dikenal sebagai Baitul Maqdis dan menyedekahkan 1/10 dari hartanya. Ia menamai tempat itu Betel, rumah Allah. Visi ini menjadi bahan bakar spiritual bagi kesabarannya menghadapi tahun-tahun sulit yang akan datang. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Yakub, alaihi salam tiba di pinggiran kota Haran. Di sana, ia melihat sebuah sumur di padang, tempat 3 kawanan domba sedang berbaring menanti giliran minum. Mulut sumur itu ditutupi oleh sebuah batu besar yang sangat berat, yang biasanya hanya bisa digeser oleh beberapa orang laki-laki yang kuat. Saat Yakub sedang bercakap-cakap dengan para gembala setempat, datanglah Rahel putri Laban, membawa domba-domba ayahnya. Ibnu Katsir menggambarkan Rahel sebagai wanita yang berparas cantik dan anggun. Ketika Yakub melihat Rahel, sepupunya sendiri, dan mengetahui bahwa ia adalah putri dari pamannya yang ia cari, timbul perasaan kasih di hatinya. Didorong oleh rasa ingin membantu dan kekuatan yang dianugerahkan Allah saat itu, Yakub maju ke depan. Seorang diri, ia menggeser batu besar yang menutupi sumur itu, sebuah tindakan yang membuat para gembala lain terperangah, lalu memberi minum domba-domba milik Rahel. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya. Rahel segera berlari pulang untuk mengabarkan kedatangan sepupunya kepada ayahnya, Laban. Laban menyambut kedatangan keponakannya dengan hangat, memeluk dan menciumnya, serta membawanya ke rumahnya. Yakub menceritakan segala yang terjadi padanya, dan Laban berkata, "Sesungguhnya engkau adalah tulang dan dagingku." Setelah tinggal selama sebulan sebagai tamu, Laban menyadari keahlian Yakub dalam menggembala dan sifatnya yang amanah. Laban tidak ingin Yakub bekerja tanpa upah. Maka bertanyalah Laban, "Apa yang kau inginkan sebagai upahmu?" Yakub, yang telah menaruh hati pada Rahel sejak pertemuan pertama di sumur, menjawab dengan tegas namun sopan, "Aku akan mengabdimu selama 7 tahun dengan syarat engkau menikahkan aku dengan Rahel, putrimu yang lebih muda." Laban menyetujui tawaran itu. "Itu lebih baik bagiku daripada memberikannya kepada orang lain," ujarnya.
Maka dimulailah babak monumental dalam hidup Nabi Yakub, kesabaran dalam pengabdian. Selama 7 tahun penuh, ia bekerja menggembalakan ternak pamannya. Ia menghadapi teriknya matahari musim panas yang membakar kulit dan dinginnya malam musim dingin yang menusuk tulang. Ia menjaga amanah itu dengan sempurna, tidak ada ternak yang hilang atau diterkam binatang buas karena kelalaiannya. Bagi Yakub, alaihi salam, 7 tahun yang berat itu terasa berlalu dengan cepat bagaikan beberapa hari saja, karena besarnya cinta yang ia miliki untuk Rahil dan harapannya untuk membangun keluarga yang diridai Allah bersamanya. Ini adalah bentuk kesabaran yang didasari oleh visi dan cinta yang tulus. 7 tahun pun berlalu. Yakub menagih janji pamannya, "Berikanlah istriku kepadaku, karena masa kerjaku telah genap," pintanya. Laban mengumpulkan semua orang di tempat itu dan mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Namun, saat malam tiba dan mempelai wanita diantar ke tenda Yakub dalam suasana yang gelap, Laban melakukan sebuah tipu daya. Alih-alih memasukkan Rahil, Laban justru memasukkan putri sulungnya, Leah, yang menurut riwayat Ibnu Katsir tidak secantik adiknya dan memiliki masalah pada matanya. Di pagi hari, ketika cahaya menyingkap segalanya, betapa terkejutnya Yakub mendapati bahwa wanita di sampingnya adalah Leah, bukan Rahil yang ia cintai dan ia perjuangkan selama 7 tahun. Dengan hati yang gundah, Yakub mendatangi Laban dan memprotes, "Apa yang telah kau lakukan padaku? Bukankah aku telah mengabdimu untuk mendapatkan Rahil? Mengapa engkau menipuku?" Laban menjawab dengan alasan adat istiadat setempat, "Tidak lazim di tempat kami menikahkan adik sebelum kakaknya." Ini adalah ujian kesabaran yang luar biasa berat bagi Yakub. Ia telah bekerja keras, menepati janji, namun dikhianati oleh pamannya sendiri di saat yang paling krusial. Namun, sebagai seorang nabi yang berakhlak mulia, ia tidak meledak dalam kemarahan yang merusak. Ia tetap menahan diri dan mencari solusi. Laban melihat kekecewaan Yakub namun tidak ingin kehilangan tenaga kerjanya yang berharga, menawarkan kesepakatan baru, sebuah kompromi yang berat. "Selesaikanlah pekan pernikahanmu dengan Leah 7 hari, kata Laban. "Kemudian kami akan memberikan Rahil juga kepadamu, dengan syarat engkau harus mengabdi kepadaku selama 7 tahun lagi." Pada masa itu, sebelum syariat Taurat turun kepada Nabi Musa, menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus masih diperbolehkan. Karena cintanya yang mendalam kepada Rahil dan keinginannya untuk memenuhi takdirnya, Yakub menerima syarat yang berat itu. Maka, setelah sepekan bersama Leah, Laban menikahkan Yakub dengan Rahil. Namun, harga yang harus dibayar adalah 7 tahun tambahan kerja keras sebagai gembala. Total 14 tahun pengabdian hanya untuk mendapatkan hak membangun rumah tangga yang ia impikan. Kehidupan rumah tangga Yakub, alaihi salam menjadi kompleks. Laban memberikan seorang budak wanita bernama Zilpah kepada Leah, dan seorang budak wanita bernama Bilhah kepada Rahil sebagai pelayan. Allah kemudian menguji keluarga ini dengan dinamika kesuburan. Leah, meskipun kurang dicintai dibandingkan Rahil, diberkahi Allah dengan banyak anak. Ia melahirkan putra-putra bagi Yakub, Ruben, Syamun, Lawi, Levi, dan Yahuda. Sementara itu, Rahil, istri yang paling dicintai, mengalami ujian kemandulan selama bertahun-tahun. Melihat kakaknya terus melahirkan anak, Rahil merasa cemburu dan sedih. Dalam keputusasaannya, Rahil memberikan pelayannya, Bilhah, kepada Yakub untuk dinikahi, sebagai selir, dengan harapan mendapatkan anak melalui dirinya. Dari Bilhah, lahirlah Dan dan Naftali. Melihat hal itu, Leah pun tidak mau kalah. Ia memberikan pelayannya, Zilpah, kepada Yakub, yang kemudian melahirkan Gad dan Asyir.
Lea kemudian melahirkan lagi dua putra, Isahar dan Zebulon, serta seorang putri bernama Dinah. Nabi Yakub menghadapi dinamika persaingan antar istri ini dengan kesabaran dan keadilan seorang nabi, meskipun hatinya condong kepada Rahil. Akhirnya, Allah yang Maha Mendengar mengabulkan doa-doa Rahil. Setelah penantian yang panjang, Allah membuka kandungannya. Ia melahirkan seorang putra yang sangat tampan dan berakhlak mulia, yang kelak menjadi nabi besar, Yusuf, alaihi salam. Kelahiran Yusuf membawa sukacita luar biasa bagi Yakub dan Rahil. Bertahun-tahun kemudian, Rahil melahirkan putra bungsunya, Benyamin, meskipun ia wafat saat persalinan tersebut di tanah Kanaan. Setelah kelahiran Yusuf, dan setelah 14 tahun pengabdian untuk kedua istrinya selesai, Yakub merasa sudah waktunya untuk mandiri dan kembali ke tanah kelahirannya. Ia berkata kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku dapat kembali ke tempatku dan ke negeriku." Namun Laban, yang menyadari bahwa hartanya bertambah banyak karena keberkahan yang dibawa Yakub, membujuknya untuk tetap tinggal. Mereka menyepakati akad kerja baru, Yakub akan terus bekerja menggembalakan ternak Laban, namun kali ini ia akan mendapatkan upah berupa bagian dari ternak yang lahir, domba yang berbintik-bintik dan belang. Yakub bekerja selama 6 tahun lagi di bawah perjanjian ini. Total masa pengabdiannya kepada Laban di Haran mencapai 20 tahun. Selama periode terakhir ini, meskipun Laban seringkali berusaha mengubah kesepakatan dan mencuranginya, Allah selalu menolong Yakub. Ternak bagian Yakub berkembang biak dengan luar biasa banyak, menjadikannya orang yang kaya raya dengan banyak ternak, budak, dan unta. Akhirnya, Allah memerintahkan Yakub, alaihi salam untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, Kanaan. Melihat wajah Laban dan anak-anaknya yang mulai masam karena iri hati atas kesuksesannya, Yakub memutuskan untuk pergi secara diam-diam membawa seluruh keluarganya dan harta bendanya. Meskipun Laban sempat mengejarnya, Allah melindungi Yakub dan mereka akhirnya berpisah secara damai setelah membuat perjanjian di sebuah tempat yang ditandai dengan tumpukan batu Gilead. Demikianlah kisah Nabi Yakub, alaihi salam, sebuah epik tentang bagaimana seorang hamba Allah menjalani 20 tahun pengabdian yang penuh tantangan dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Ia menghadapi tipu daya dengan ketenangan, mengelola rumah tangga yang rumit dengan keadilan, dan memegang teguh janji Allah hingga akhirnya ia kembali ke tanah perjanjian sebagai patriark bapak leluhur dari Bani Israel yang besar. Kesabarannya adalah bukti keimanannya yang kokoh kepada Sang Pencipta. Nabi Yakub, alaihi salam adalah seorang nabi yang dikaruniai hati yang lembut dan penuh kasih. Di antara kedua belas putranya, hatinya memiliki kecenderungan alami untuk lebih mencintai Yusuf dan adiknya, Bunyamin. Hal ini bukan tanpa alasan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yusuf memiliki kemuliaan akhlak dan tanda-tanda kenabian yang sudah tampak sejak kecil. Puncak dari keistimewaan ini adalah ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada ayahnya, bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub, dengan firasat kenabiannya, memahami bahwa putranya ini akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang nabi dan penguasa. Namun, menyadari tabiat manusiawi anak-anaknya yang lain, Nabi Yakub dengan tegas melarang Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, karena takut setan akan mengobarkan api kedengkian di hati mereka. Namun, rasa cinta yang lebih besar dari sang ayah kepada Yusuf tidak bisa disembunyikan. Saudara-saudara Yusuf, selain Bunyamin, merasakan perbedaan perlakuan ini. Hati mereka mulai digerogoti oleh penyakit hasad dengki. Mereka merasa mereka lebih kuat, lebih banyak jumlahnya, dan lebih berguna bagi ayah mereka,
namun mengapa cinta ayah mereka condong kepada Yusuf yang masih kecil? Al-Quran merekam bisik-bisik jahat mereka dalam surah Yusuf ayat 8. Yaitu, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini, adalah satu golongan, yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Kedengkian ini memuncak menjadi rencana jahat. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka kembali utuh kepada mereka. Rencana itu adalah membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang jauh agar ia tidak kembali lagi. Untuk melaksanakan rencana keji tersebut, saudara-saudara Yusuf mendatangi Nabi Yakub alaihissalam dengan wajah yang dibuat-buat manis. Mereka meminta izin untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka ke padang gembala. Mereka berjanji akan menjaganya dan membuatnya senang. Nabi Yakub, sebagai seorang ayah yang memiliki firasat intuisi yang tajam, merasakan kegelisahan yang mendalam atas permintaan ini. Hatinya berat untuk melepaskan Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 13, Nabi Yakub mengungkapkan kekhawatirannya. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Ibnu Katsir memberikan catatan menarik tentang ayat ini. Beliau menyebutkan bahwa kekhawatiran Nabi Yakub tentang serigala adalah ilham dari Allah. Namun, di sisi lain, penyebutan serigala ini justru memberi ide kepada anak-anaknya tentang alasan apa yang akan mereka gunakan nanti jika Yusuf telah mereka singkirkan. Firasat sang ayah begitu kuat, ia takut kelengahan anak-anaknya yang lain akan membawa celaka bagi Yusuf. Namun, anak-anaknya terus mendesak dengan argumen bahwa mereka adalah kelompok yang kuat dan tidak mungkin membiarkan adik mereka dicelakai. Akhirnya, dengan berat hati dan tawakal kepada Allah, Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Begitu mereka jauh dari pandangan ayah mereka, topeng kasih sayang mereka terlepas. Perlakuan mereka terhadap Yusuf berubah kasar. Mereka membawanya ke tempat yang jauh di padang belantara. Tiba di sebuah sumur tua yang kering, atau sedikit airnya, mereka melaksanakan rencana mereka. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa mereka melucuti baju gamis Yusuf. Yusuf yang masih kecil memohon belas kasihan kepada saudara-saudaranya, mengingatkan mereka akan hubungan darah dan kasih sayang ayah mereka, namun hati mereka telah membatu karena dengki. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap itu. Di saat Yusuf berada dalam ketakutan dan kesendirian di dasar sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk menenangkan hatinya, bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka di saat mereka tidak menyadarinya. Setelah menyingkirkan Yusuf, mereka harus menyusun alibi untuk menghadapi ayah mereka. Mereka mengambil gamis Yusuf yang telah mereka lucuti sebelumnya. Mereka kemudian menyembelih seekor kambing dan melumurkan darah kambing itu ke gamis Yusuf. Mereka sengaja pulang terlambat, menunggu hingga malam tiba. Mereka datang menemui ayah mereka di waktu Isya, malam hari, sambil menangis meraung-raung dengan tangisan palsu untuk meyakinkan ayah mereka tentang musibah yang terjadi. Al-Quran menggambarkan kedatangan mereka dalam surah Yusuf ayat 16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka mengarang cerita sesuai dengan ketakutan yang pernah diucapkan ayah mereka sendiri. Mereka berkata bahwa mereka sedang berlomba-lomba memanah dan meninggalkan Yusuf menjaga barang-barang mereka, lalu tiba-tiba serigala datang dan memakannya. Sebagai bukti kebohongan mereka, mereka menyodorkan gamis Yusuf yang berlumuran darah. Dalam surah Yusuf ayat 18 disebutkan, mereka datang membawa baju gamisnya, yang berlumuran, dengan darah palsu.
Ibnu Katsir menjelaskan momen yang sangat pedih namun menakjubkan ini. Ketika Nabi Yakub menerima gamis itu, dengan air mata berlinang, beliau memeriksanya dengan teliti di bawah cahaya pelita atau bulan. Beliau melihat darah di mana-mana, tetapi beliau menemukan satu kejanggalan besar yang luput dari perhatian anak-anaknya yang sedang panik berdusta. Gamis itu utuh dan tidak robek sedikitpun. Nabi Yakub, dengan hikmahnya, berkata, seperti dikutip dalam beberapa riwayat tafsir, sungguh penyabar serigala ini. Ia memakan anakku Yusuf tetapi tidak merobek bajunya sedikitpun. Nabi Yakub seketika sadar bahwa ini adalah makar dan tipu daya anak-anaknya. Ia tahu Yusuf tidak dimakan serigala, tetapi ia tidak tahu di mana Yusuf berada dan apa yang telah mereka lakukan padanya. Kehilangan ini terasa lebih menyakitkan karena dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Menghadapi kenyataan pahit ini, kehilangan anak yang paling dicintai dan pengkhianatan dari anak-anak yang lain, Nabi Yakub tidak meledak dalam kemarahan yang sia-sia, tidak pula menuduh mereka secara langsung karena tidak ada saksi mata. Beliau memilih jalan yang paling mulia namun paling berat bagi seorang manusia. Beliau mengucapkan kalimat yang menjadi monumen keimanannya, sebagaimana diabadikan di akhir surah Yusuf ayat 18. Petik 2. Ayah mereka, Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan, yang buruk itu bagimu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Fisyabrun Jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ibnu Katsir mendefinisikan, kesabaran yang baik, sebagai kesabaran yang tidak disertai dengan keluhan kepada makhluk. Nabi Yakub menelan kepahitan itu bulat-bulat, hanya mengadukan kesedihannya kepada Allah semata. Ini adalah awal dari tahun-tahun panjang penuh duka dan air mata yang akan membutakan matanya, namun tidak pernah membutakan hatinya dari harapan kepada Allah. Kisah Nabi Yakub, alaihi salam adalah sebuah epik tentang Sabar al-Jamil, kesabaran yang indah. Beliau adalah seorang nabi yang diuji Allah bukan dengan peperangan fisik melawan kaum penentang, melainkan dengan perang batin melawan kesedihan yang teramat dalam. Ujian terberatnya bermula ketika putra kesayangannya, Yusuf, alaihi salam, dipisahkan darinya oleh makar saudara-saudaranya sendiri. Berita kehilangan Yusuf menghantam jiwa Nabi Yakub bagaikan badai. Meskipun beliau menerima takdir Allah, fitrahnya sebagai seorang ayah yang penuh kasih tidak dapat membendung air mata. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, dan tahun berganti dekade, namun duka di hati sang Nabi tidak pernah surut. Kesedihan yang berkepanjangan ini membawa dampak fisik yang nyata pada tubuhnya yang semakin menua, mengantarkannya pada sebuah fase kegelapan total sebelum akhirnya Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui indera dan penglihatannya. Setelah kehilangan Yusuf, dan kemudian kehilangan Bunyamin bertahun-tahun kemudian, kesedihan Nabi Yakub, alaihi salam mencapai puncaknya. Beliau mengasingkan diri dari keramaian, menghabiskan waktunya dalam munajat dan tangisan yang tak henti-hentinya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tangisan Nabi Yakub bukanlah tangisan pemberontakan terhadap takdir, melainkan luapan kasih sayang dan kerinduan yang mendalam. Dampak fisik dari kesedihan yang ekstrim ini digambarkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 84. Dan dia, Yakub, berpaling dari mereka anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Kedua matanya menjadi putih, ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir, sebagai kebutaan total.
Pupil matanya yang hitam tertutupi oleh selaput putih akibat terlalu banyak menangis. Dunia fisik Nabi Yakub menjadi gelap gulita. Beliau tidak lagi bisa melihat wajah anak-anaknya yang lain, tidak bisa melihat keindahan alam Kanaan. Hidupnya terkurung dalam kegelapan visual, namun hatinya tetap terang benderang dengan keyakinan kepada Allah. Dalam kondisi buta dan tua renta, anak-anaknya seringkali mencela sikapnya yang dianggap tidak bisa melupakan masa lalu. Mereka berkata bahwa tangisannya akan membinasakan dirinya sendiri. Namun, Nabi Yakub alaihi salam memiliki penglihatan lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau menjawab celaan mereka dengan keyakinan yang teguh, sebagaimana termaktub dalam surah Yusuf ayat 86. Dia, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, apa yang tidak kamu ketahui, adalah keyakinan intuitif, firasat kenabian, yang dianugerahkan Allah kepadanya bahwa Yusuf masih hidup dan suatu hari nanti mereka akan berkumpul kembali. Meskipun matanya buta, mata hatinya melihat harapan yang jauh di ufuk. Puluhan tahun berlalu, skenario Allah berjalan dengan sempurna. Yusuf, alaihi salam, yang disangka telah mati, kini telah menjadi penguasa Al-Aziz di Mesir. Setelah melalui serangkaian peristiwa yang dramatis, Yusuf akhirnya membuka identitasnya kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Momen pengakuan ini tidak hanya menjadi titik balik bagi hubungan persaudaraan mereka, tetapi juga menjadi awal dari berakhirnya penderitaan fisik ayah mereka di Kanaan. Nabi Yusuf, yang mengetahui kondisi ayahnya yang telah buta karena menangisi dirinya, segera mengambil tindakan. Beliau tidak mengirimkan tabib atau obat-obatan duniawi dari Mesir. Sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa kesembuhan ayahnya akan datang melalui mukjizat ilahi yang perantaranya adalah benda yang memiliki ikatan emosional dan spiritual yang kuat dengannya. Yusuf, alaihi salam melepaskan gamis baju yang sedang dikenakannya. Menurut beberapa riwayat ahli tafsir yang dikutip Ibnu Katsir, gamis ini bukanlah gamis biasa, ada yang berpendapat itu adalah gamis warisan dari Nabi Ibrahim yang memiliki keberkahan khusus. Yusuf memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada saudara-saudaranya, sebagaimana dicatat dalam surah Yusuf ayat 93. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Gamis ini menjadi simbol harapan dan sarana, wasilah, bagi turunnya mukjizat Allah. Saudara-saudara Yusuf pun bergegas kembali ke Kanaan membawa kabar gembira dan obat ajaib tersebut. Inilah salah satu momen paling menakjubkan dalam kisah ini, yang menunjukkan bagaimana Allah menembus batas-batas fisik indera manusia bagi hamba yang dikasihinya. Ketika kafilah yang membawa gamis Yusuf baru saja keluar dari gerbang kota Mesir, di tanah Kanaan yang berjarak ratusan kilometer jauhnya, Nabi Yakub, alaihi salam merasakan sesuatu yang luar biasa. Duduk di dalam rumahnya, dalam kegelapan penglihatannya, tiba-tiba indera penciumannya menangkap aroma yang telah puluhan tahun hilang dari hidupnya. Aroma itu menembus udara padang pasir, melintasi jarak yang mustahil dijangkau oleh penciuman manusia biasa. Ibnu Katsir menukil berbagai pendapat mengenai jarak ini, ada yang mengatakan jarak perjalanan 8 hari, ada pula yang mengatakan 10 hari perjalanan. Namun, bagi hidung seorang ayah yang merindu dan seorang nabi yang terhubung dengan wahyu, jarak bukanlah penghalang. Nabi Yakub berkata kepada orang-orang di sekelilingnya dengan penuh semangat, sebagaimana direkam dalam surah Yusuf ayat 94. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata,
Sesungguhnya aku benar-benar mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal pikun. Beliau tahu bahwa orang-orang di sekitarnya akan menganggapnya gila atau sudah pikun karena usia tua. Bagaimana mungkin seseorang mencium bau anaknya yang dianggap sudah mati dari jarak antar negara? Dan benar saja, respon dari keluarga yang bersamanya di Kanaan, anak-anaknya yang lain atau cucu-cucunya, adalah skeptisisme. Mereka berkata dalam surah Yusuf ayat 95. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Mereka mengira Yakub kembali tenggelam dalam ilusi kesedihannya. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah mukjizat pendahuluan, sebuah penajaman indera yang Allah berikan sebagai tanda bahwa masa penantian yang panjang itu akan segera berakhir. Aroma itu adalah aroma kebenaran janji Allah. Hari-hari berlalu dengan ketegangan di pihak Yakub dan ketidakpercayaan di pihak keluarganya. Hingga akhirnya, kafilah dari Mesir itu tiba di kediaman Nabi Yakub di Kanaan. Salah satu putra Yakub, ada riwayat yang mengatakan Yahuda, sebagai penebus kesalahannya yang dahulu membawa baju Yusuf yang berlumur darah palsu, bertindak sebagai al-Bashir, pembawa kabar gembira. Ia berlari mendahului yang lain, membawa gamis Yusuf di tangannya. Tanpa banyak bicara, pembawa kabar gembira itu langsung melaksanakan perintah Yusuf. Ia menghampiri ayahnya yang duduk dalam kebutaan, dan melemparkan atau mengusapkan gamis tersebut ke wajah Nabi Yakub. Detik itu juga, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Al-Quran menggambarkan momen dramatis ini dalam surah Yusuf ayat 96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, dia mengusapkan baju itu ke wajahnya Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Dia, Yakub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Seketika itu juga, selaput putih yang menutupi mata Nabi Yakub lenyap. Kegelapan yang selama puluhan tahun menjadi penjaranya sirna, digantikan oleh cahaya yang terang benderang. Beliau membuka matanya dan melihat kembali wajah anak-anaknya, melihat gamis putra tercintanya yang ada di pangkuannya, dan melihat dunia di sekelilingnya. Kesembuhan ini bersifat instan dan sempurna. Ini bukanlah proses medis, melainkan intervensi ilahi secara langsung. Gamis itu hanyalah sebab, penyembuh yang sebenarnya adalah Allah As-Syafi. Dengan mata yang kembali melihat, kalimat pertama yang diucapkan Nabi Yakub adalah pembenaran atas imannya selama ini. Beliau menegaskan kembali kepada anak-anaknya yang sempat meragukannya bahwa keyakinannya kepada Allah dan firasat kenabiannya tentang Yusuf adalah benar. Bahwa kesabarannya selama ini tidak sia-sia, dan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada orang-orang yang sabar. Kisah ini ditutup dengan persiapan Nabi Yakub dan seluruh keluarganya untuk berhijrah ke Mesir, untuk bersatu kembali dengan Yusuf alaihi salam, membawa serta mata yang telah sembuh dan hati yang telah pulih dari duka. Di tanah Kanaan yang gersang, Nabi Yakub alaihi salam telah menghabiskan bertahun-tahun dalam kesedihan yang mendalam. Matanya telah memutih, kehilangan kemampuan melihat karena tangisan yang tak henti-hentinya meratapi kehilangan putra kesayangannya, Yusuf alaihi salam. Duka itu semakin dalam ketika putra-putranya kembali dari Mesir tanpa Benyamin, putra bungsunya, dan juga putra tertuanya, Rubin, yang menolak pulang karena malu. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dengan cara yang misterius. Di Mesir, Yusuf alaihissalam telah mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Sebagai bukti kasih sayang dan tanda kekuasaannya, Yusuf memberikan bajunya, menurut sebagian ahli tafsir, ini adalah baju warisan Nabi Ibrahim yang tahan api, kepada saudara-saudaranya.
Ia memerintahkan mereka, "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 93. Ketika kafilah saudara-saudara Yusuf baru saja meninggalkan gerbang kota di Mesir, sebuah keajaiban terjadi ribuan mil jauhnya di Kanaan. Nabi Yakub alaihissalam, yang duduk dalam kegelapan dunianya, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Hidungnya menangkap aroma yang telah puluhan tahun hilang dari hidupnya. Sebagaimana dicatat dalam tafsir Ibnu Katsir, Yakub berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal tentu kamu membenarkan aku." Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 94. Keluarganya yang berada di sisinya, yang telah lama melihatnya tenggelam dalam duka, merespons dengan skeptis, bahkan kasar. Mereka mengira itu hanyalah delusi dari seorang lelaki tua yang tak bisa melupakan masa lalu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa anginlah, atas izin Allah, yang membawa aroma baju Yusuf dari jarak perjalanan 8 hari, atau lebih menurut riwayat lain, hingga sampai ke penciuman Yakub sebelum pembawa kabar berita itu tiba. Hari-hari berlalu penuh ketegangan hingga akhirnya kafilah dari Mesir tiba di perkemahan Yakub. Pembawa kabar gembira, menurut sebagian riwayat adalah Yahuda, anak yang dulu membawa baju Yusuf yang berlumur darah palsu. Kini ia ingin menebus kesalahannya dengan membawa baju yang membawa kesembuhan, segera berlari menghampiri ayahnya. Tanpa membuang waktu, ia mengusapkan baju Yusuf alaihissalam ke wajah ayahnya yang telah tua dan buta itu. Seketika itu juga, atas kehendak Allah yang maha menyembuhkan, selaput putih di mata Yakub sirna. Cahaya kembali masuk ke dalam retinanya. Ia dapat melihat kembali wajah putra-putranya, tenda-tendanya, dan langit Kanaan. "Bukankah telah kukatakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 96 ucap Yakub alaihissalam. Dengan penuh keyakinan, membuktikan bahwa harapannya kepada Allah tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara Yusuf, diliputi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam melihat keajaiban ini, memohon ampunan kepada ayah mereka atas dosa-dosa masa lalu mereka terhadap Yusuf dan Benyamin. Nabi Yakub, seorang nabi yang penyabar, berjanji akan memohonkan ampunan bagi mereka di waktu sahur, waktu yang mustajab untuk berdoa. Perintah dari Mesir sudah jelas, bahwa seluruh keluarga Kanaan bukan lagi tempat tinggal mereka. Tanah Mesir, di bawah perlindungan Al-Aziz Yusuf alaihissalam, menunggu mereka. Maka dimulailah persiapan besar-besaran. Seluruh Bani Israel, Yakub alaihissalam, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, beserta seluruh ternak dan harta benda mereka, berkemas. Ini adalah migrasi agung dari kehidupan nomaden di padang pasir menuju pusat peradaban dunia kuno. Ibnu Katsir menyebutkan jumlah mereka sekitar 70 orang lebih. Kafilah panjang bergerak melintasi gurun Sinai, sebuah perjalanan yang penuh harapan, bukan lagi perjalanan yang didorong oleh kelaparan. Berita tentang kedatangan keluarga besar Nabi Yusuf alaihissalam telah sampai ke istana Mesir. Raja Mesir sendiri sangat gembira mengetahui bahwa menterinya yang paling terpercaya akan bertemu kembali dengan keluarganya. Raja memerintahkan penyambutan yang luar biasa. Yusuf alaihissalam, sang penguasa perbendaharaan Mesir, tidak menunggu di istananya. Dengan kerinduan yang membuncah, ia keluar dari ibu kota dengan menaiki kereta kebesarannya, diiringi oleh para pembesar kerajaan, pasukan pengawal, dan rakyat Mesir yang ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Mereka bertemu di suatu tempat di luar kota, di daerah yang subur, sering diidentifikasi sebagai Tanah Goshen.
Ketika debu kafilah dari Kanaan terlihat di kejauhan, jantung Yusuf berdegup kencang. Ketika kedua rombongan itu bertemu, Yakub alaihissalam, yang kini telah melihat, turun dari tunggangannya. Momen itu adalah puncak dari puluhan tahun kerinduan, penderitaan, dan kesabaran. Yusuf alaihissalam segera menghampiri ayahnya. Tak ada kata-kata yang mampu melukiskan pertemuan itu selain air mata. Seorang ayah yang telah tua memeluk putranya yang dulu ia kira telah dimakan serigala, kini berdiri gagah sebagai penguasa Mesir. Al-Quran merekam momen ini dengan indah. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 99. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kedua orang tuanya di sini merujuk pada Nabi Yakub dan Bibi Yusuf, Lea, saudari Rahel, ibu kandung Yusuf yang telah wafat saat melahirkan Benyamin. Yusuf memperlakukan bibinya seperti ibunya sendiri sebagai bentuk penghormatan. Pelukan itu adalah pelukan yang menghapus segala luka di masa lalu. Yusuf kemudian menyambut mereka dengan penuh kehangatan dan jaminan keamanan, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 99. Ini adalah jaminan bahwa masa-masa paceklik dan ketakutan telah berakhir bagi keluarganya. Prosesi agung memasuki ibu kota Mesir. Rakyat Mesir menyaksikan bagaimana pemimpin mereka yang bijaksana memuliakan keluarganya. Yusuf membawa mereka langsung menuju istana kerajaannya. Di dalam balerum istana yang megah, di bawah pilar-pilar raksasa yang dihiasi ukiran hieroglif, Yusuf alaihissalam melakukan tindakan yang menunjukkan bakti luar biasa seorang anak. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 100. Yusuf tidak membiarkan ayahnya duduk di bawah. Ia mendudukkan Nabi Yakub dan bibinya di tempat tertinggi, di singgasana kehormatan di sampingnya. Ini adalah pemandangan yang belum pernah disaksikan di istana Mesir, seorang penggembala tua dari Kanaan duduk di tahta kekuasaan. Kemudian, tibalah saat yang telah dinubuatkan puluhan tahun silam. Saat Yakub dan istrinya duduk di singgasana, dan ke-11 saudara Yusuf berdiri di hadapan mereka, mereka semua melakukan tindakan penghormatan yang luar biasa. Dan mereka, semuanya, merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 100. Ibnu Katsir menjelaskan dengan sangat penting bahwa sujud di sini bukanlah sujud ibadah, yang hanya milik Allah, melainkan sujud penghormatan atau membungkukkan badan sebagai tanda takzim. Hal ini diperbolehkan dalam syariat nabi-nabi terdahulu sebagai bentuk penghormatan kepada raja atau orang besar, sebelum akhirnya dilarang dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk menutup celah kesyirikan. Melihat pemandangan itu, ayahnya, ibunya, bibinya, dan ke-11 saudaranya, termasuk Benyamin, membungkuk hormat kepadanya. Ingatan Yusuf kembali ke masa kecilnya. Ia teringat mimpi yang ia ceritakan kepada ayahnya dahulu kala, tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Dengan penuh rasa syukur dan keharuan, Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah Saitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 100. Reuni agung itu ditutup dengan pengakuan Yusuf akan kebesaran Allah. Ia tidak membanggakan kekuasaannya,
tetapi menisbatkan segala kebaikan, pembebasan dari penjara, kedatangan keluarganya dari padang pasir, dan penyatuan kembali mereka setelah hasutan setan, kepada Allah semata. Ini adalah akhir bahagia dari sebuah kisah epik tentang kesabaran, iman, dan takdir Allah yang selalu indah pada waktunya. Keluarga Yakub pun menetap di Mesir, di tanah Goshen yang subur, memulai babak baru sejarah Bani Israel. Bertahun-tahun telah berlalu sejak reuni agung di Mesir. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam, atau yang lebih dikenal sebagai Bani Israel, telah menetap dengan damai di tanah Goshen yang subur. Mereka hidup dalam kemakmuran dan perlindungan di bawah pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam yang adil. Namun, waktu tak dapat ditahan. Nabi Yakub alaihissalam, yang telah melewati banyak cobaan dan kesedihan, kini merasakan senja kehidupannya semakin mendekat. Umurnya telah mencapai lebih dari 100 tahun, dan kekuatannya mulai memudar. Sebagai seorang nabi yang senantiasa memegang teguh tauhid, Yakub alaihissalam menyadari bahwa tugas terbesarnya adalah memastikan warisan iman ini diteruskan kepada keturunannya. Ia tidak hanya khawatir tentang kesejahteraan duniawi mereka di Mesir, tetapi lebih dari itu, ia memikirkan tentang keyakinan spiritual mereka setelah kepergiannya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam merasakan ajalnya sudah di ambang pintu, ia memanggil seluruh putra-putranya, ke-11 putranya yang masih hidup, untuk berkumpul di sisi pembaringannya. Momen ini adalah salah satu yang paling sakral dan penting dalam sejarah Bani Israel, dicatat dengan jelas dalam Al-Quran dan diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir. Al-Quran menggambarkan adegan ini dengan detail yang menyentuh. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 133. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Yakub alaihissalam tidak meragukan keimanan putra-putranya. Pertanyaan itu adalah sebuah pengingat, sebuah penekanan, dan sebuah cara untuk mengukuhkan janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin mendengar dengan jelas dari mulut mereka sendiri komitmen mereka terhadap ajaran tauhid yang telah ia warisi dari nenek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Para putra Yakub, yang telah menyaksikan keagungan Allah melalui kisah Yusuf dan berbagai mukjizat lainnya, tanpa ragu sedikit pun memberikan jawaban yang tegas dan lugas. Jawaban mereka adalah deklarasi iman yang kuat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi agung sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa mereka akan menjadi Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Penting untuk dicatat bahwa dalam jawaban putra-putra Yakub, disebutkan nama Ismail alaihissalam bersama Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ini adalah pengingat penting bagi mereka, dan juga bagi kita, tentang garis keturunan kenabian. Nabi Ismail alaihissalam adalah paman dari Nabi Yakub alaihissalam, dan merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri Hajar. Meskipun keturunan kenabian melalui Ishak alaihissalam berlanjut melalui Yakub alaihissalam, pengakuan atas Ismail alaihissalam adalah pengakuan atas seluruh rantai monoteisme yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasiat Nabi Yakub alaihissalam ini bukan hanya sekadar pesan terakhir. Ia adalah sebuah fondasi spiritual. Yakub alaihissalam mengetahui bahwa akan datang masa-masa sulit bagi Bani Israel. Mereka akan menghadapi tirani Fir'aun di masa depan, dan godaan untuk menyimpang dari jalan tauhid akan selalu ada. Dengan wasiat ini, ia menanamkan benih keimanan yang kokoh,
sebuah pegangan yang akan membimbing mereka melalui badai sejarah. Setelah menerima jawaban yang melegakan dari putra-putranya, Nabi Yakub alaihissalam dapat berpulang dengan tenang. Ia telah memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiatnya adalah simbol abadi dari perhatian seorang ayah Nabi terhadap keselamatan spiritual anak-anaknya, dan penegas bahwa inti dari ajaran semua Nabi adalah satu, menyembah Allah yang Maha Esa dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat ini menolak klaim kaum Yahudi dan Nasrani yang mencoba mengklaim Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub sebagai penganut agama mereka masing-masing. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa para nabi tersebut adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, Muslim, dan ajaran mereka adalah tauhid yang murni. Wasiat Yakub alaihissalam ini menjadi bukti historis dan spiritual bahwa Islam bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari ajaran para nabi sejak awal mula. Demikianlah, Nabi Yakub alaihissalam meninggalkan dunia fana ini, tetapi warisannya abadi, sebuah keluarga yang berkomitmen pada tauhid, sebuah prinsip yang akan terus dipegang teguh oleh nabi-nabi dan umat-umat yang datang setelahnya. Dari Mesir inilah, di kemudian hari, Allah akan membangkitkan banyak nabi dari keturunan Yakub, termasuk Musa dan Harun, yang akan melanjutkan misi tauhid menghadapi tantangan baru. Kisah ini adalah pengingat akan pentingnya mewariskan iman dan prinsip tauhid kepada generasi mendatang, sebagai bekal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat.